Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Ana Yatimatu Royani. Di sini kakak akan memberikan video pembelajaran tentang pencemaran lingkungan. Oh iya, tahukah kalian apa itu pencemaran lingkungan? Dan pernahkah kalian mendengar apa itu pencemaran lingkungan? Oke, mari kita simak slide berikut ini. Di situ terdapat gambar tentang botol minuman bekas dan pencemaran udara yang diakibatkan aktivitas industri. Pernahkah kalian menjumpai secara nyata fenomena di bawah ini? Tentu saja pernah, karena kita selalu berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan. Oke, selanjutnya, apa sajakah pencemaran lingkungan itu? Dan bagaimana pencemaran lingkungan dapat terjadi? Mari kita simak slide berikut ini. Oke, apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan merupakan masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan yang dinamakan dengan polutan. Jika polutan itu telah mencapai ambang batas yang sudah tidak bisa ditoleransi oleh lingkungan, maka terjadilah pencemaran lingkungan. Nah, adik-adik bisa simak gambar yang ada di dalam video ini. Di situ ada pencemaran air dan pencemaran udara. Terlihat di situ bahwa di dalam badan air terdapat tumpukan sampah. Bagaimana itu terjadi ya? Dan di sebelahnya ada pencemaran udara. Di situ bahwa asap mobil akan menyebabkan polusi udara. Nah, menurut kalian, apakah pencemaran lingkungan itu dapat disebabkan oleh aktivitas manusia? Mari kita simak. Oke, penyebab pencemaran. Ada dua, yaitu aktivitas manusia dan faktor alam. Aktivitas manusia seperti apa yang dapat mempengaruhi pencemaran lingkungan? Seperti contohnya asap kendaraan bermotor yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, ada limbah pabrik, limbah industri, dan lain-lain. Untuk faktor alam bisa disebabkan karena erupsi gunung yang membawa debu-debu vulkanik yang akan mengakibatkan pencemaran udara. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan. Macam-macam pencemaran lingkungan ada beberapa. Yang pertama, ada pencemaran air. Pencemaran air merupakan masuknya limbah atau mikroorganisme yang mempengaruhi kualitas air. Perlu kita ketahui bahwa indikator air bersih itu ada 4. 1. Tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya. Jika keempat indikator ini tidak terpenuhi, maka terjadilah pencemaran air. Pencemaran air dapat diakibatkan, yang pertama, di situ terlihat gambar ada limbah rumah tangga. Pasti kalian tidak asing lagi, limbah rumah tangga merupakan sisa-sisa sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga. Yang kedua, ada limbah industri. Limbah yang dihasilkan oleh aktivitas industri yang dibuang ke badan air, yang akan membahayakan kualitas lingkungan air. Oke, selanjutnya ada pencemaran tanah. Apa yang kalian ketahui tentang pencemaran tanah? Nah, pencemaran tanah ini disebabkan oleh limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian yang berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah. Dampaknya untuk pencemaran tanah yaitu menurunnya kesuburan tanah dan mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di dalam tanah. Limbah domestik merupakan limbah sisa-sisa hasil kemasan, botol, dan lain-lain. Dan limbah pertanian ini timbul karena pupuk yang berlebihan dan mempengaruhi kesuburan tanah. Adik-adik, kalian harus tahu berapa lama sampah di dalam tanah itu dapat diuraikan. Kira-kira berapa lama ya sampah-sampah yang kita buang itu dapat terurai? Nah,
Adik-adik, kakak tampilkan beberapa gambar yang pasti kalian sudah familiar. Pertama, ada koran. Koran terbuat dari kertas. Jadi masa terurainya lebih cepat, yaitu 4 minggu. Selanjutnya ada botol plastik yang sering kita gunakan sekali pakai itu terurai di dalam tanah selama 450 tahun. Bayangkan, 450 tahun botol plastik itu bisa terurai di dalam tanah. Selanjutnya ada botol aluminium seperti botol sarden, botol larutan. Nah, itu terurai 80-100 tahun. Selanjutnya ada tas plastik yang sering kita gunakan sekali pakai, itu terurai 10-20 tahun. Oke, selanjutnya untuk macam-macam pencemaran lingkungan ada pencemaran udara. Pencemaran udara disebabkan oleh polutan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Misalnya, kegiatan industri yang dihasilkan oleh pabrik. Pabrik itu akan mengakibatkan pencemaran udara. Selanjutnya ada kendaraan bermotor. Nah, adik-adik, kalian pasti sudah sering kan melihat kendaraan bermotor dengan asap yang mengepul hitam. Nah, asap yang dikeluarkan tersebut akan berbahaya untuk kesehatan dan lingkungan di sekitar kita. Nah, selanjutnya ada kebakaran hutan. Adik-adik sudah sering kan mendengar apa itu kebakaran hutan? Nah, asap yang dikeluarkan dari kebakaran hutan tersebut juga akan berbahaya untuk kesehatan dan lingkungan kita. Lalu ada lagi seperti bahan kimia yang mengandung CFC. Bahan kimia yang mengandung CFC itu akan membahayakan lapisan ozon bumi kita. Nah, bagaimana ya kita menanggulangi pencemaran udara? Adik-adik bisa memulai dari sekarang, yaitu dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Misalnya, adik-adik pergi ke suatu tempat yang dekat, kalian bisa berjalan kaki. Selain kalian sehat, kalian bisa mengurangi pencemaran udara. Lalu, ada lagi pencemaran udara yang disebabkan oleh faktor alam. Misalnya, meletusnya gunung berapi dan gas metana yang dihasilkan oleh hewan ternak. Oke, cukup itu materi pencemaran lingkungan dari kakak. Kakak mohon maaf bila dalam penyampaian materi ada kekurangan dan ada kesalahan. Semoga materi yang kakak sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.